Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Baik pemirsa channel Amiul dan Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan at-tahsin bi al-fam. Ya, tahsin dengan menggunakan alat peraga mulut. Ya. Tahsin ini sekali lagi berguna untuk para pelajar Al-Qur'an yang ingin mempertajam makhraj dan juga menyesuaikan bagaimana pergerakan mulut yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kita akan membahas hari ini tentang surah Al-Masad atau biasa juga dikenal dengan Al-Lahab. Ya, Al-Masad atau Al-Lahab. Baik, insyaallah ya kita akan mulai langsung saja dari ta'awudz. Boleh pemirsa yang ada di rumah boleh mengikuti. Ya, setelah itu kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Lahab ayat pertama dengan insyaallah nanti akan ada syarah-syarahnya. Baik, boleh mengikuti semua. Bismillah, kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tabbat yada, tarqiq ya, tabbat ya, jangan ketika mengucapkan ba sekali lagi yang bertasydid di sini, ba yang bertasydid di sini kita tidak boleh mentelungkupkan terlalu bibir kita, cukup asy-syafataini ya. Jadi ada garis di sini, ini yang tab, jangan ditelungkupkan, contoh tab khata ya, tabbat, hamas, bat begitu ya, tabbat bat, hamas ketika kita mengucapkannya keluar di situ anginnya. Nah, itu. Jadi ketika kita mengucapkan tabbat, satu ya, ta-nya tarqiq, jangan to, tabbat ini khata sebenarnya, ta ke bawah, tarqiq itu ke bawah, tabbat itu ya, tabbat yada ya, di sini ada mad jaiz ya, munfasil ya, boleh baca dua, tapi kalau kita lagi tahsin usahakan semua mad jaiz sama mad wajib kita satukan 4 semua supaya kita benar-benar panjangnya dapat, latihannya juga dapat gitu ya. Tabbat yada abi lahabi bi tarqiq di sini, bi ke bawah, jangan beu ya. Biasanya ke bawah tuh kalau misalkan situ tanwin ada wawnya ya, biasanya ikut jadinya biu jadi beu, ini kata ba di sini tarqiq ya, masuk ke bawahnya biu wa masuk ke waw ya, permulaan waw ya, bagaimana monyong biu wa ta tarqiq, ba di sini ada tasydid artinya ditahan dulu, wa tab tahannya enggak ditelungkupkan ya, tab wa tab b, nah ini enggak gitu, wa tab b ba-nya tarqiq. Jadi ke qalqalah itu ada tarqiqnya juga. Ya, jangan salah. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf ba yang dia karena qalqalah, ya kita nggak boleh bacanya kasabe. Nah, ini qalqalahnya udah benar, tapi ketika tarqiqnya bagaimana? Karena ba ini juga ketika dia sukun jadi tarqiq dia, bukan hanya qalqalah. Ya, watab ibe ya, watab watab tabbat yada abi lahabi wa tabb
begitu ya. Gampang sekali insyaallah. Kita lanjut di sini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma tarqiq ke bawah. Na tarqiq lagi. Al baru tebal. Ghain, karena ghain ini ya dia punya sifat yang tebal. Ma na anhu, alirkan, dan anhu. Ya, di sini tanbihat anhu banyak sekali para pembaca Al-Quran ketika mengucapkan anhu ada pantulannya. Contoh anhu ini khata sebenarnya. Karena kenapa? Alirannya tidak ada di situ. Ya, langsung dipantulkan, bukan qalqalah padahal kan. Ya, jadi antum harus perhatikan yang qalqalah jangan dijadikan qalqalah. Anhu hu ma tarqiq maluhu wa ma kasab. Ya, jangan ketika kasabnya sekali lagi baknya qalqalah karena dia di akhir kubra, tapi apa? Tetap tarqiq kasab ibe kasab b ibe kasab b ya, tarqiq. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab gitu ya. Baik, di sini kita lihat kasab, jangan tafkhim, qalqalah ya oke, tapi tetap tarqiq gitu ya. Baik, di sini sayasla naran zata lahab. Baik, sayasla naran zata lahab. Di sini tanbihat ya. Tanbihat saya sa ke bawah tarqiq. Sa ya yas ya yas ya tarqiq baru masuk ke shad. Nah, huruf shad ini ya tanbihat. Huruf shad ya, ketika dia fathah ya, dhamma, kasrah, apalagi sukun, tetap dia menjadi tafkhim karena dia termasuk ya huruf-huruf yang tafkhim. Ya, contohnya kalau ketika shad ini ya berfathah ya wa aqimus shad tebal wa aqimus mu tarqiq mus salata wa aqimus salata wa atuz zakah as-salah. Ya, surah Al-Baqarah di situ ada dua kali ya, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'arrakin, ayat 43 di bagian sebelah kanan di pertengahan. Di situ ada wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ada wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Kalau wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu di ayat 110-nya ya, di bagian sebelah kanan, di agak di bawah sedikit di situ sebelum ayat akhir ya. Wa aqimus shah di situ fathah. Ya, ketika antum mengucapkan fathah, shahnya tetap tebal. Makanya huruf shah ini memang harus perlu dilatih. Contoh lagi kalau di dalam surah Al-Baqarah ketika dia dhammah su ya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, surah Al-Baqarah ayat 18 di bagian sebelah kiri di paling atas di pojok di situ, summu su tebal. Sum. Ya, kalau dia kasrah, tetap juga dia tafkhim. Ihdinas sirah ayat ke-6 surah Al-Fatihah ya. Ihdinas si dan si. Ya. Kadang-kadang ketukar tuh antara sin dengan shad. Ya. Apalagi kalau ketika dia kasrah ya. Ketika dia kasrah, ketika mengucapkannya ya malah seperti sin. Harus sama huruf shad. Ya, ihdinas si ya, ihdinas siratal mustaqim. Kemarin kan kita sudah bahas. Jadi ketika antum mengucapkan huruf shad di sini, ya-nya tarqiq, baru shadnya masuk sayasla gitu ya. Nah, di sini tanbihat di sini. Ini Anda mau tanbihat. Di situ ada ikhfa. Ikhfa ya, tanwin bertemu dengan zal. Ya, bagaimana? Ikhfa itu bukan hanya antum dengung, tapi dengungnya dengung khusus. Jadi setiap ikhfa itu punya dengung khususnya sendiri karena bersiap-siapnya beda. Jadi ikhfa itu antum perlu ketahui bukan hanya antum dengung-dengung aja. Akhirnya ada beberapa pembaca Al-Quran ketika dia bertemu ikhfa cuman ng aja. Narang ya, fang qalabu misalkan, fang qalabu anta. Ini khata sebenarnya. Kenapa khata? Karena ikhfa dia cuma hanya dengung di tenggorokan aja. Jadi yang keluarnya ng aja. Tapi yang benar ikhfa itu
adalah dengungnya bersiap-siap. Nah, ini tanbihat penting. Jadi ketika kita bertemu dengan za, bagaimana posisi lidah kita? Posisi lidah kita sudah berada di bawah gigi seri yang atas, naron, karena kita ingin mengucapkan za. Awal daripada permulaan za disentuhkan ke ujung lidah kita, disentuhkan di ujung gigi seri atas. Naron, rapatkan naron, dan itu dengung khususnya. Naron, antum bisa di situ, itu dengung khususnya zal. Ya, nanti beda lagi kalau ketemu tak, tipis dia. Itu dengung khususnya huruf ketika ikhfa huruf ta. Nanti beda lagi kalau fa. Contoh ya, min fauqin, dengungnya masuk, itu dengungnya khusus fa. Jadi setiap dengungnya itu bunyinya beda. Kalau antum masih sama, berarti itu masih keliru ikhfa antum. Jadi ketika mengucapkan huruf zal, pentingnya ketika kita bertemu dengan ikhfa bukan hanya dengung ya, bukan hanya dengung, tapi dengung yang bersiap-siap. Naron za, naron za. Talahab di sini tarqiq. Naron za talahab, ib lahab b. Ya, sayasla naron za talahab. Gitu ya. Wa imra'atuhu. Di sini jangan ketika kita mengucapkan wa imra'atuhu ada pantulan wa imra'atuhu khata. Wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Latal hatab. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, ibnya juga tarqiq ya. Fi jidiha, fi ji ya, ingat ji jangan ji aja, ji fi ji diha, ha ke bawah, ha had, ib tipis lagi. Ini tanbihat karena ketika saya ini cerita ketika saya bertalaqi dengan guru saya Syekh Jihad Muhammad Ahmad, ya, beliau tanbihat sekali dengan ba saya yang masih tafkhim. Beliau dengar. Jadi ketika kita mengucapkan ba yang dia qalqalah, ternyata qalqalahnya harus bertemu dengan tarkiknya. Ketika dia bersukun, hab tipis, hablum mim masad, langsung dipantulkan, masad, tarkik adanya, masad khata, masad tarkik. Baik, kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan hari ini. Ya, besok kita lanjutkan ke surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.